Shalom. Ya, Bapak Ibu, pastikan semua dalam keadaan baik, tetap meningkatkan iman, berbagi kasih di dalam Kristus. Sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk melihat adakah Bapak Ibu yang kali pertama hadir, boleh lambaikan tangan. Jikalau itu ada, saya pastikan Bapak Ibu setelah lepas ibadah ini tidak langsung balik. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu hadir di sini membawa pergumulan. Ya, karena itu catatkan saja di formulir doa di mana terletak di properti bangku Anda itu. Ada kantong di sana, Anda bisa dapatkannya. Ya, baik Bapak Ibu. Dan kita akan sama-sama untuk melihat firman Tuhan pada sore ini. Kita akan sama-sama untuk membuka yaitu Matius pasal 20. Saya ajak kita baca Matius pasal 20. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan saya. Dan itu yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Kita mulai baca dari ayat 29. Yesus menyembuhkan 2 orang buta, perikop ini. Ya. Matius pasal ke-20 ayat 29, perikop ini Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Alkitab berkata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kasih garis bawahi, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Menarik untuk kita sama-sama merenungkannya. Ada satu kalimat berkata mereka berseru-seru kepada Tuhan. Perikop ini saja sudah mengatakan ada 2 orang buta disembuhkan. Tapi di dalam pembacaan kontennya menuliskan ada begitu banyak orang berbondong-bondong. Ada 2 orang punya masalah, ada banyak orang mengikuti dia. Dari situlah saya punya pengertian bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang maha hadir. Maka saya berikan topik kemahadirannya Allah. Kemahadirannya Allah. Nyanya itu Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa kita bisa berkata demikian? Ya nyatanya dia berseru. Dia buta, dia melihat Tuhan hadir pada saat itu. Karena memang dia Allah maha hadir bukan karena ada si buta. Dan dia Allah maha hadir bukan karena yang berbondong-bondong itu. Dan itu tertarik ke dalam karena dia Allah maha hadir. Sebab karena dia memang Allah omnipresent, Allah maha hadir. Membuktikan ada 2 pembuktian. Alkitab saya mencatat banyak orang yang mengikuti. Kalau ada orang mengikuti orang berarti orang itu penting dong, banyak katanya. Betul enggak? Kalau saya kemana-mana belum tentu banyak orang ikuti saya. Karena saya belum terlalu penting-penting banget. Ya.
Kecuali kalau kayak ibadah ini dianggap penting juga sih karena mau berkhotbah gitu. Kalau nggak berkhotbah ya nggak penting-penting juga lah katanya. Kita semua orang yang biasa, tapi manakala kalau Allah sudah mengurapi kita, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bukan kita yang luar biasa, karena Allah di dalam diri kita luar biasa. Kalau Yesus itu bukan. Kalau Yesus itu memang Allah yang luar biasa, Allah yang hadir dan membuktikan banyak orang mengikuti Dia. Dan yang kedua, membuktikan bahwa ada orang yang berseru kepada, kenapa? Orang itu punya masalah. Ketika dia punya masalah, dia berseru kepada Tuhan. Itu membuktikan dia maha hadir. Dan kehadiran Tuhan itu bukan cuma hanya memenuhi. Di mana dia hadir? Enggak. Dia hadir, Anda suka tidak suka, percaya tidak percaya, pasti akan menimbulkan sebuah reaksi ilahi. Apa? Orang yang buta itu Alkitab katakan hanya berseru saja. Tuhan, anak Daud dikatakan, tolong kami. Karena berdua, yang buta ini. Dan Alkitab katakan seketika mereka sembuh. Jadi 3 hal itu membuktikan bahwa Allah itu maha hadir. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Allah maha hadir dan hadir di sini? Halo? Percaya nggak bahwa Allah hadir di sini? Percaya nggak? Pak Bu, kalau kita ke gereja tidak percaya Allah maha hadir, maka keberadaan kita gereja itu ngeri-ngeri sedap. Lalu ngapain? Ya kan? Mau ngapain? Kata ngeri-ngeri sedap itu ada banyak hal negatif bisa kita timbulkan kan? Kita tidak percaya ada Allah. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, maka pikiran kita bisa melanglang buana kemana-mana. Berpikir aneh-aneh. Maaf ya, saya menggunakan ini kesaksian. Ada seorang, gimana ya saya mesti ngomong. Kadang-kadang saya ngomong salah juga nggak bagus karena ini agak terlalu vulgar gitu. Ada seorang saya layani, dia bilang saya ke gereja, saya suka sama yang suka nyanyi di atas mimbar itu. Kalau saya dia gairah saya muncul, bayangin. Gairah apa? Ya udah nggak usah kita terjemah lagi kan. Ada yang seperti itu. Dia lebih masuk kepada egonya, kepenuhan apa yang menjadi hasrat hatinya. Ada yang datang ke gereja cuma karena pengen sembuh, nggak salah sih sebenarnya juga. Ada ke gereja kepengen apa? Diberkati, itu juga nggak salah. Cuma kalau itu menjadi pusat keinginan kita, Tuhan itu tidak terlalu tampak lagi. Karena semua itu sebenarnya bonus gitu loh. Semua itu bonus. Oleh sebab itu kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah maha hadir, yang pertama buat kita itu ada rasa takut. Pasti itu. Kenapa? Karena takut akan Allah itu adalah permulaan daripada hikmat. Orang yang pintar belum tentu berhikmat. Orang yang berhikmat pasti pintar. Wah ini gimana nih bahasa pastor nih? Iyalah, karena hikmat itu adalah orang yang takut berbuat salah. Orang pintar belum tentu takut berbuat salah. Betul enggak? Orang yang berhikmat itu dia takut dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, kalau Anda melakukan sesuatu takut yang tidak benar, berarti orang itu takut akan Tuhan. Kalau dia takut, itulah orang berhikmat. Maka sumber hikmat datang untuk memenuhi dia menjadi pintar. Dan bukan hanya jadi pintar Pak Bu. Pintar orang banyak. Kalau Alkitab katakan dia jadi pintar dan dia sanggup mengeksekusi kepintarannya menjadi sebuah realita dan jadi berkat buat orang lain. Dan itu baru orang yang berhikmat. Dan itulah orang yang percaya akan Tuhan hadir di dalam setiap sendi kehidupan dia. Seperti kita sekarang ini, kita tahu Allah hadir, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang besar buat orang yang membutuhkan pertolongan dia. Amin. Ya saya sebagai pengkhotbah cuma hanya mengingkari aja. Ya. Mendorong tiap daripada kita memiliki pemahaman seperti itu. Memang Allah tidak hadir.
Allah tidak kelihatan hadirannya, maksud saya. Maaf. Allah tidak kelihatan kehadirannya. Tapi Allah, saya kalau menggunakan istilah terkadang juga kurang tepat. Allah bisa memakai apa yang kau mengerti. Ada yang mempersuasikan, ya, mempersonifikasikan, ya, bahwa Allah itu bentuknya seperti asap. Tapi memang itu hanya personifikasi dia, menggambarkan seperti itu. Karena kamu mengerti, menggambarkan seperti itu, Allah bisa hadir di situ. Bisa. Sehingga begitu Anda punya pemahaman bahwa Allah kalau hadir kayak ada asap, ada awan begitu. Dan tiba-tiba kamu akan melihat satu gumpalan awan yang orang lain tidak bisa lihat. Dan begitu Anda melihat gumpalan awan itu, apa yang terjadi? Hatimu semakin apa? Semakin bergelora karena percaya Tuhan hadir. Karena memang Anda percaya seperti itu, nggak masalah. Allah bisa pakai itu. Bahasa surga bahasa apa sih? Bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani berarti Allah asalnya dari Timur Tengah dong. Itu bahasa Allah apa? Oh, bahasa roh. Bahasa roh yang gimana? Oh, itu loh yang biasa ada di gereja karismatik, uraba rasiku raraba sakaraya raba. Sandal lama kata teman saya. Sandal lama mulu, nggak ada sandal baru katanya. Boleh nggak berbahasa? Boleh-boleh aja. Tapi itu bukan bahasa surga. Bukan. Bahasa surga itu tak satu orang yang mengerti. Karena Rasul Paulus bilang waktu dia masuk ke langit yang ketiga, dia nggak ngerti itu bahasanya. Karena dia tidak mengerti, tapi dia bisa memahami. Nah, itulah bahasa surga. Jadi bahasa surga itu bukan merasuk ya, tapi bahasa surga itu bisa berlabuh di dalam hatimu, benak hatimu bisa mengerti apa itu yang sedang disampaikan. Seringkali saya menggunakan istilah itu impresi gitu. Ada suatu pengertian, itu bahasa surga. Itu apakah bahasa Inggris? Iyalah kalau saya bisa mengerti bahasa Inggris ya saya boleh aja saya bilang Tuhan ngomong sama saya pakai bahasa Inggris loh. Ya karena saya ngerti bahasa Inggris. Kalau saya mengerti bahasa apapun saya bisa ya mempersonifikasikan, bisa mempersepsikan maksud saya Allah sedang berbahasa itu bisa aja karena apa saya mengerti dengan bahasa itu. Jadi bahasa Allah itu adalah bahasa kalbu, bahasa kebatinan yang tidak bisa diterjemahkan dalam satu bahasa dunia ini. Tapi bisa dimengerti oleh setiap manusia di bumi ini. Mau Melayu, mau Dayak, mau Tionghoa, mau bule. Bisa ngerti kalau Tuhan bicara. Nah itu Allah Maha Hadir. Dan saya mengatakan bahwa Allah Maha Hadir di sini ada satu pembuktiannya. 30 tahun yang lalu Tuhan hadir di saat waktu kami lagi menyembah Tuhan. Tuhan bilang sama saya, kamu ke Pontianak. Ngapain? Beritakan Injil. Jangkau anak muda, remaja, pemuda, remaja dan anak. Itu Tuhan suruh kami datang. Sekelompok kami anak-anak muda sepakat. Itu yang pertama kami dapatkan suara itu. Menyatakan apa? Allah Maha Hadir waktu itu hadir di dalam persekutuan kami. Lalu singkat cerita, seberapa Bapak Ibu yang hadir kemarin pengucapan syukur boleh lihat tangannya? Sampai tinggi-tinggi, kan banyak ya. Jadi banyak yang tidak hadir ya, tidak apa-apa. Jadi saya ceritakan buat Bapak Ibu yang tidak hadir. Kenapa saya minta yang hadir? Kalau saya bilang siapa yang tidak hadir, nggak enak juga. Ada yang mau angkat tangan, memang dia nggak hadir. Nggak angkat tangan, wah Babe ini nyindir katanya. Jadi ya puhau isa. Jadi saya yang hadir saja kan enak kan. Jadi yang tidak hadir dia nggak angkat tangan, nggak apa-apa. Ada nggak dosa saya katakan. Saya cuma mau lihat aja. Saya kemarin ada cerita tentang ini. Ya kan. Kemudian singkat cerita penatua dari gereja kita di Jakarta. Dia mendapatkan bisikan dari Tuhan. Saya nggak ngomong sama dia loh. Dia bilang, Ton kayaknya pagi ini ada sesuatu ya. Saya bilang, iya Pak. Ada apa? Tuhan taruh di hati saya tuh ke Kalimantan Barat.
untuk pelayanannya, untuk melayani dia sepenuh waktu. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Terus dia bilang, oke, benar. Kami sudah 5 tahun doakan untuk orang lain ke Pontianak. Ini Pontianak, Kalimantan Barat. Itu menjadi visinya gereja kita di Jakarta. Misi untuk menjangkau jiwa di Kalimantan Barat. Tapi waktu itu belum ada yang bisa datang. Ada sih dikirim 2 orang. 1 tahun lebih balik lagi dia. Nggak ngerti. Saya kalau cerita nggak enak lah. Ya, tapi ketika dia pulang ke Jakarta, bahasanya bukannya menguatkan saya, justru membuat saya juga nggak enak. Ada 2 hal yang membuat saya jadi, ya bagaimanapun saya kan pernah ke Pontianak, saya tahu kondisi Pontianak ya. Dia bilang, Ton, lu tahu nggak kalau di Pontianak, lu kalau lagi ngobrol sama teman mesti pakai kelambu. Ngapain? Nyamuknya itu gede-gede dia bilang. Pakai kelambu pun dia bisa tembus loh. Wih, ngeri banget. Untung saya ini orang Kalimantan Barat. Kalau saya bukan mungkin nggak berani datang. Terus dia bilang apa lagi? Itu airnya kayak coklat. Wih, air kayak coklat. Bagus dong saya bilang, kita nggak usah beli lagi ya coklat, tinggal kita ambil airnya aja. Jangan main-main lu katanya. Lu kalau cuci ubi, pergi bawa 2, pulang 3 dia bilang. Bapak Ibu saya tahu sendiri yang satunya apa, temannya kan ya. Jadi ceritanya memang buruk-buruk semua, tapi itu tidak melemahkan iman. Akhirnya saya berangkat ke sini. Ya. Nah, waktu saya mau berangkat kan mesti diutus. Waktu didoakan di hari Minggu kayak begini, ya, hari Minggu kayak begini. Didoakan sama 5 penatua. Dan tiba-tiba ada satu bapak-bapak udah sepuh, dituntun sama cucunya. Dia deketin saya. Dia bilang, Tony, tadi waktu kamu didoakan sama penatua, di belakang Tony itu ada lingkaran merah sekali, nyala api. Ya karena pikiran liar saya kan ada lah, karena agama saya lama. Ya saya bilang, kayak Buddha itu ya. Bukan, dia bilang. Pokoknya merah, pokoknya dia memang gak mau mengakui itu. Jadi seperti itu. Oh ya? Lalu dia kasih saya firman Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayat 34. Barang siapa yang diutus Allah, dia akan menyampaikan firman Allah. Dan Allah mengurapinya, mengaruniakan roh tanpa batas, tidak terbatas. Dan saya aminkan. Dari situ saya berangkat ke Pontianak kan. Karena saya diurapi Allah, diutus Allah, saya kabarkan firman Allah, beritakan kabar baik. Ya kan? Tuhan mengaruniakan saya tanpa batas. Artinya apa? Sampai sekarang sudah 30 tahun. Berarti kemahadiran Allah 30 tahun yang lalu sampai dengan hari ini tetap eksis memberkati kita. Buktinya kita semua sini hadir karena Dia Allah Maha Hadir. Itu buktinya. Gereja ini ada. Kemarin saya diingatkan Tuhan 30 tahun saya masih di sini. Saya bersyukur. Saya layani Tuhan yang Maha Hadir selalu menguatkan saya. Anda mau tahu nggak tadi yang lambang itu, yang di belakang saya itu, yang dilihat oleh ape-ape itu? Anda mau tahu? Kenapa kamu tunjuk sini? Saya mau suruh kamu bangkit berdiri pagi sore ini yang belakang lah, karena dia ketua panitianya. Sini kamu maju. Kalau Anda mau lihat sini nih. Kamunya sini. Nah, kalau Anda mau lihat gambar itu yang dulu simbol itu, di bawah aja, nggak usah naik. Anda segitu udah gede kok. Ini memang luas penampangnya lebih luas. Dia ke sana. Tuh, yang ada di kaosnya itu loh. 30 tahun lalu saya lihat di AP itu lihat di belakang saya. Tahun ini kami memvisualisasikan ke dalam kaos itu supaya kita mengerti bahwa Allah yang Maha Hadir sampai hari ini kita diberkati dengan berkat tanpa batas. Bayangkan, jikalau Bapak Ibu pengen gambar yang dulu 30 tahun lalu, gampang. Turun ke bawah beli aja kaosnya. Bilang sama samping kiri, saya pasti beli 3, kasih teman saya, kasih adik saya. Udah? Tuhan berkati. Anda belum sampai selesai aku khotbah. Ya udah. Terima kasih. Ini ketua panitianya yang menyediakan kaosnya. Ada baik komisi seperti saya ya. Udah dikasih izin pakai gambar ilahinya Tuhan. Ya, dipromosiin lagi, endorse langsung loh ya.
Silakan duduk kembali. Pak Bu, ini bukan promosi, saya punya kerinduan. Apalah arti kita memakai sesuatu tapi kita nggak mengerti. Ketika kita mengerti, oh ya ini ya yang dulu pernah ada di belakang pastor kami di gereja 30 tahun lalu. Selama ini kan nggak pernah dituangkan, hanya saya simpan dalam hati. Jadi ketika Tuhan bicara sama saya di awal tahun, ya akhir tahun lalu, bahwa ada satu gerakan, namanya gerakan generasi hidup baru. Bagaimana saya coba menyimpulkannya, saya ingat, siapa yang bisa bawa saya ke sini? Ya karena Tuhan. Kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Karena Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Mungkin Anda Bapak Ibu waktu itu belum berdoa buat kehadiran seorang hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu tanpa disadari, Bapak Ibu merindukan kebenaran. Nah, ada begitu banyak orang yang berdoa, maka hadirnya kami di sini karena doa Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, sebenarnya apa yang saya pakai ini adalah mengatakan bahwa ini kita loh. Ini bukan Pastor Tony, tapi ini kita, gereja. Karena yang di dalam itu adalah, kalau saya katakan ini adalah simbol manusia yang hatinya digerakkan Tuhan dan roh yang menyala-nyala. Kok gambarnya begitu? Ya memang begitu simbol. Kalau saya kasih gambar orang, saya taruh Kevin kan pasti Kevin nuntut saya. Ya, kalau saya tanya taruh gambar Roy, kegedean nanti ya. Kaos Anda nggak muat. Roy-nya kegedean. Sorry ya Mas Roy ya, Bung Roy. Ya kan? Jadi saya minta Asu, tanya Asu sampai stres dia sama saya. Salah mulu. Pokoknya belum sampai su. Itu berhari-hari sampai udah macam-macam doanya. Dan satu ketika dapat itu. Saya oke lah ini udah cukup. Cukup memberi apresiasi. Menggambarkan saya bilang. Gitu. Jadi malam ini tema kita kemahadiran Allah. Sebenarnya saya sedang membawa kita, mari kita ada 30 tahun. Buktinya Allah memang hadir di dalam hidup kita. Dan ingat, jikalau Allah hadir, apa yang akan terjadi? Sesuai pembacaan kita barusan tadi, ada dua hal. Yang pertama, apa kata dia? Begitu orang buta itu berseru, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan jawab begini. Walaupun waktu diseru, waktu dia berteriak kepada Tuhan, ada tantangan enggak? Ada. Kita bilang apa? Ada begitu banyak orang teriak, diam lo. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi berdoa, tidak ada yang teriak suruh diam. Betul gak? Semua berdoa gak tadi? Semua berdoa, disuruh malahan. Tidak ada yang suruh Bapak Ibu diam kan? Tapi saya yakin dan percaya ada yang suruh Bapak Ibu diam. Siapa yang suruh? Diri Anda sendiri. Udah lama gue doa nih. Ya kan? Udah doa. Jadi kita sendiri yang menghentikan kita berseru. Itu aja. Tapi Alkitab bilang apa? Ketika dia berdoa mereka bilang berhenti, itu adalah faktor luar. Sekarang faktor luar enggak, tapi faktor dalam. Faktor luar yang sudah terasimilasi ke dalam memori pikiran kita menjadi budaya. Kalau mau berdoa rasanya, doa lagi. Toh juga ujung-ujungnya begitu. Seperti itu aja kan. Nah inilah faktor serangan. Peperangan tuh di situ Pak Bu. Kalau Anda mau tanya saya, peperangan rohani itu, peperangan kita bukan melawan musuh yang di luar. Melawan musuh yang ada di hati kita sendiri. Karena dosen saya berkata, musuh utama kita, dia bilang musuh utama, saya nggak gitu setuju. Ya, problem utama kita itu hati, musuh utama kita memang setan. Mungkin karena dia orang bule, bahasanya salah penterjemahannya. Musuh utama itu hati sendiri. Bukan, musuh utama kita memang setan. Tapi problem pertama itu adalah hati kita, bukan setan. Ya, setan sudah dikalahkan. Jadi benar peperangan itu sebenarnya adalah peperangan ke dalam diri kita sendiri. Tapi kita lihat, walaupun ada tantangan waktu dia berseru, Tuhan bilang apa? Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat untukmu. Itu yang pertama. Bapak Ibu kalau percaya Allah Maha Hadir, apapun persoalan yang kamu hadapi, ada satu metrai kehidupan buat kita. Dia selalu bertanya, apa
yang apa yang kamu kehendaki saya perbuat untuk kamu. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan bilang apa yang akan dia perbuat untuk kamu. Anda datang dalam keadaan masalah pekerjaan, Allah bertanya kepada kita, apa yang akan ku perbuat untuk kamu? Kamu kehendaki apa? Dan itu sifat Allah, Pak Bu. Itu sifat hakiki Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata apa? Hei, mari yang letih lesu dan yang berbeban berat. Allah selalu calling, memanggil Anda dan saya. Kita belum bangun, Tuhan sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia selalu menantikan, kepada Anda yang letih lesu dan yang beban berat. Ngapain? Datang kepada aku. Supaya apa? Supaya aku beri kelegaan pada, itulah sifat hakiki Allah. Heran. Kadang-kadang kita bermasalah bukan cari Tuhan, cari masalah. Di luar Tuhan itu masalah kan? Ya Pak ya. Akibatnya kita enggan datang kepada Tuhan. Kenapa? Waktu kita datang kepada Tuhan, kita bersuruh pada Tuhan. Mungkin karena belum saatnya. Satu, kedua, Tuhan memang sedang menjawab tapi kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita melakukan sesuatu kontra. Ya, kontra dengan Tuhan sehingga tidak terjadi kebangunan tapi justru menjadi apa? Keretakan di dalam hati kita. Akibat keretakan tumbuhlah namanya apa? Akar. Akar kepahitan. Bayangkan akar kepahitan sama Tuhan lagi. Honghiam enggak? Honghiam banget. Karena akar kepahitan. Jadi kalau dia ke gereja, malas cari alasan. Ketika hati kita punya kepahitan, luka, biasanya kita suka melukai orang lain. Yang paling gampang dilukai, kalau kita dilukai, kita paling gampang melukai orang yang menasihati kita. Mungkin ketemu teman, kamu kok gak ke gereja ya, lama ya. Emang kenapa? Gue udah bosan ke gereja, tahu gak? Gue cari gereja baru. Kan begitu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Di sini gak ada yang ngaku. Ya, karena kita bisa seperti itu. Karena kita luka, belum sembuh gitu. Tapi ingat, Tuhan selalu katakan siapapun yang melukai kita, no problem. Bisa terjadi. Tapi Tuhan katakan apa yang kamu kehendaki, aku berbuat. Ngomong sama dia, Tuhan aku tuh luka. Luka sama suami, bilang sama Tuhan gak apa-apa daripada kita nyanyi di Facebook. Ya, ada yang luka sama suami, nyanyinya di Facebook. Betapa sedihnya punya suami seperti itu. Ya ampun. Ya. Ibu-ibu kalau begitu bahaya banget itu. Ketemu hidung yang belang-belangan gitu. Zebra cross kan belang-belangan zebra. Dia datang. Oh ya, konseling. Konseling lama-lama kosleting. Ya banyak seperti itu kejadian. Atau yang mungkin bapak-bapak. Karena ada bapak-bapak yang menghadapi istri seperti itu. Nyanyinya di medsos. Ya, di media sosial. Ngapain? Gak salah, media sosial itu adalah sarana komunikasi. Tapi bukan sarana buat kita cari mati. Pakai media sosial untuk berita Injil, oke. Ceritakan kebaikan Tuhan, oke. Kalau ada masalah datang pada Tuhan, ngomongin saja. Tuhan Maha mengerti, Tuhan tahulah. Dan Tuhan selalu mengundang kita. Mari yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Matius pasal 11 ayat 28. Betul gak? Dan dia bukan saja berikan kelegaan. Tapi Alkitab katakan, belajarlah kepadaku. Sebab aku apa? Lemah lembut. Tuhan mau bukan hanya melegakan kita, melepaskan kita. Tuhan juga mau mengingkari kita. Mau mendidik kita, mau mendewasakan kita. Ngapain Tuhan minta kita belajar sama dia? Karena itulah akar kata dari kekristenan. Apa itu Kristen? Murid. Apa itu murid? Murid ikatan perjanjian keabadian. Itu kebenaran. Bahasa Alkitabnya namanya apa? Salarium. Salari lagi, salarium.
Dari kata salarium di situ ada dua akar kata. Satu namanya sal, satu namanya salary. Sal itu garam, maka ada istilah perjanjian garam. Salary itu upah. Ya, ngerti ya? Mari kepadaku yang letih lesu, belajar kepadaku, artinya itu salarium. Sering kita dengar kata apa? Matetes. Ya kan? Pemuritan. Tujuan pemuritan itu membuahkan hasil perjanjian. Contoh, Kevin, Anda alma maternya di mana? Bukan sekolahnya loh, alma maternya. Hah? Poltek. Perjanjian Anda sama dia. Sampai kapanpun Anda itu adalah mahasiswa Poltek. Kalau ada undangan, kumpulan para siswa, reuni, alma mater, kamu itu kan? Betul gak? Kita ini murid Kristus. Kita dididik oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui gerejanya. Oh, saya mau belajar sama Tuhan Yesus. Tapi gak mau dimuridkan di gereja. Sekolah di Poltek ya. Sekali-kali di Untan gak? Enggak kan. Boleh gak ke Untan? Sebulan di situ. Terus sebulannya lagi di mana lagi? Di Widya Dharma. Supaya lebih keren lagi ke UI. Sebulan di depan aja demo gitu loh. Barangkali pindah lagi ke Polda ya. Gak bisa kan? Gak ada pilihan. Itu namanya pemuritan. Tuhan katakan, belajar kepadaku sebab aku lemah lembut. Maksudnya mari dengan hati yang rela untuk dibentuk menjadi murid Kristus. Itu Tuhan luar biasa. Lalu dikenakan kukan, itu namanya perjanjian. Kuk itu perjanjian. Kuk yang diberikan kepada kita apa di berapa? Ringan dan nyaman. Saya tanya, garam itu rasanya apa? Asin kan? Ya kalau kamu makan begitu asin. Coba kalau kamu makan bubur gak kasih garam, enak gak? Gak enak. Perjanjian itu seperti perjanjian garam. Menyenangkan, menyehatkan, mengawetkan. Perjanjian Tuhan itu begitu, menyenangkan karena ada pengharapan. Menyehatkan karena perjanjian Tuhan tidak merugikan kita. Dan keabadian jangka panjang. Garam itu sifatnya seperti itu. Dan di dalamnya di salary. Apa itu? Upah. Perjanjian Tuhan itu menghasilkan apa? Kelimpahan. Aku datang beri hidup, hidup dalam kelimpahan. Saya ngerti. Luar biasa. Itu hakikat. Itu sifat hakikinya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, tadi yang pertama dia bilang apa? Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat. Yang kedua, di situ dikatakan hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Allah Maha Hadir bukan seperti manusia yang Maha Hadir tanda petik cuek. Pastor udah khotbah sampai berusaha enggak sedikit amin semangat enggak ada. Yang saya ngomong itu di Singapura kalau saya khotbah di sana karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia saya. Mereka kan orang Inggris. Ya kalau di sini enggak pada amin terus aman maksud saya diam-diam gitu. Tuhan hadir tidak seperti itu. Tuhan hadir ada tergerak belas kasihannya. Ngapain? Langsung melakukan eksekusi sesuai dengan kebutuhan. Allah datang tergerak oleh belas kasihan, bukan perhitungan apa yang dapat dia dapat, tapi tidak apa yang biasa bisa berikan dan apa yang diberikan bukan sesuai dengan keinginan dia, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau keinginan Allah apa? Kudus, bertobat dulu, baptis dulu, itu kena pendeta biasanya. Tapi yang Tuhan lakukan dia tidak tanya semua itu. Tapi dia tanya yang dia lakukan apa yang kau butuhkan. Dia selesaikan dulu. Setelah engkau sudah lega baru diajak komunikasi. Itu Allah kita. Karena itu dikatakan di dalam Roma pasal 5.
Sejak kita yang masih berseteru dengan Allah, dia sudah mati di atas kayu salib. Betul nggak? Coba kita lihat yuk ayatnya. Yuk. Saya tadi ngomong mulu, ayatnya nggak keluar ya. Matius pasal 11, 28, 29, 30 ya tadi ya, catat aja ya. Karena ini kebiasaan saya pemuritan itu hafalan gitu loh. Ini yang terakhir. Roma pasal 5 ayat 8 berkata begini. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Itu belas kasihan Allah. Kita masih berdosa saja, dia sudah menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Mati. Mati itu tidak ada ukuran yang setimpal. Kalau dia cuma kasih uang 10 triliun, mungkin ada yang kasih 20 triliun. Ya Pak ya, tapi mati. Berarti semua selesai. Ayat 9-nya berkata apa? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan hidupnya. Supaya kita mempunyai hidup siapa? Hidupnya Allah. Ngapain? Hidup Allah itu penguasa langit, semesta dan empunya. Supaya orang yang memiliki hidupnya Allah, maka dia akan hidup di dalam berkat kelimpahannya. Saya sudah yakin kok dari tadi pasti ini disemangati. Karena ada berkat di sampingnya. Tepuk kiri kan, itu gua tahu banget deh. Itu kita orang. Kalau kita bukan orang pasti tidak mungkin. Nah, malam ini Tuhan memberikan kepada kita karena Dia Maha Hadir. Ketika Dia hadir, Dia selalu bertanya kepada kita, apa yang akan ku perbuat untuk kamu? Yang kedua, hatinya digerai oleh kasih, bukan oleh kamu, bukan oleh masalah kamu. Kasih Dia menolong kamu, kasih Dia berkorban untuk kamu, kasih Dia menyelesaikan persoalan kita. Dalam nama Yesus, khotbah saya selesai. Dan malam ini saya punya kerinduan untuk mengimpartasikan apa yang Tuhan berikan kepada saya 30 tahun yang lalu. Karena Tuhan bilang sama saya, kalau Bapak Ibu percaya Tuhan Maha Hadir, apa sih yang Tuhan mau di hadis ini? Tahun ini saya bilang sama Tuhan, saya tidak pernah kepikir. Sebab pengucapan syukur tahun ini ke 30 tahun kita ada di Pontianak, saya tidak pernah intervensi. Tanya ketua panitia. Bahkan ketua panitia pernah datang sama saya. B, apa yang harus kami buat? Jangan tanya. Anda buat, kumpulkan teman-teman berdoa. Apa yang kalian bisa buat, itulah bukti Anda kepada Tuhan. Dan pagi tadi saya dah bangun pagi, saya datang pada Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus hadir, merengkuh saya. Dia bilang, aku butuh apa yang kau perbuat. Dia butuh, tapi apa yang saya dapat buat. Tiba-tiba ada di hati saya, Tuhan, saya mau ajak jemaat tahun ini dideklarasikan diri, janji di hadapan Tuhan. Kami mau syukuri satu orang, kami minta Tuhan urapi kami dengan urapan tanpa batas. Kalau Tuhan mengurapi saya 30 tahun yang lalu, ada hari ini kita bersama. Tuhan, saya mau impartasikan kepada jemaat Tuhan supaya mereka bisa bawa satu jiwa pengucapan syukur pada saat Natal nanti. Satu orang satu jiwa saja. Yang non Kristen jangan bawa dari gereja lain ya. Nah, saya akan mengurapi Bapak Ibu malam ini sebagai berkat kesukacitaan kita bersama. Karena Dia Tuhan yang berkuasa, maka kita bersukacita. Dia Tuhan yang berjanji, apa yang menjadi kerinduan kita Dia karuniakan. Dia setiap permohonan saya tidak pernah ditolak. Tuhan merengkuh kita, memberkati kita. Mari bangkit berdiri.